A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Hari Minggu ini saya mengajak saudara-saudaraku untuk merenungkan dan berpikir. Perihal apa itu? Perihal bahayanya ma'rifatullah. Kok bisa, Pak? Nah, mari kita pikirkan bersama. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, banyak perintah kita untuk mengingat kepada Allah, untuk selalu mengingat kepada Allah, dimanapun dan kapanpun. Jadi di sini mengingat beda dengan mengucap. Jadi kalau kita mengucap itu lisan, kalau mengingat tidak ada bunyi. Seperti hal kita mengingat pelajaran. Di dalam hal kita waktu mau ujian, kita tidak melihat buku tapi kita mengingat apa yang kita baca. Nah, disinilah kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan zikir, salat, puasa, zakat. Jadi di sini kita mendekatkan diri karena kita tidak tahu dari amalan mana yang Allah menyukai kita. Apakah dari dalam hal salat? Apakah kita disukai Allah dalam hal kita berzikir? Apakah Allah itu suka melihat kita itu dalam hal kita berpuasa? Apakah Allah itu suka melihat amalan kita itu dengan cara menolong makhluknya? Kita nggak tahu. Karena kita hanya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, disinilah kita selalu melatih diri di dalam wawasan guru, sebenar-benarnya guru. Karena guru ini akan memantau kegiatan kita dalam hal kita beramal, baik dalam hal berzikir. Saya pernah nih, jadi guru saya itu, saya nggak tahu gimana cara memantau murid itu. Jadi pas saya datang ke rumah beliau menegur saya. Regar, kata, ngapa Bu ya? Saya lihat kamu nih kalau jam 2 malam, jam 1 malam kamu tidur ya. Nggak beramal kamu, katanya. Saya kaget, dari mana nih guru nih tahu saya nih tidur. Nah, disitulah seorang guru sebenar-benarnya guru. Jadi hijab itu tak ada lagi, batasan dunia ini tak ada lagi. Jadi itulah yang disebut guru sebenar-benarnya guru. Nah, banyak ustadz-ustadz sekarang itu banyak mengatakan masalah orang-orang sufi. Ya kan, sufi ini adalah bid'ah lah, yang inilah, ya kan, karena kedangkalan ilmu mereka. Ilmu mereka hanya sekedar membaca, menghafal lalu menyampaikan tanpa ada pengalaman sedikit pun dalam hal spiritual. Nah, jadi bahayanya kita kalau kita makrifat tanpa bimbingan guru. Itu saya pernah alami juga. Padahal saya berguru. Saya berguru sama buya saya. Jadi di situ saya datang dalam mimpi. Di situ ditanya saya, mana yang namanya ciptaan, mana yang menciptakan? Apakah sama yang ciptakan sama yang diciptakan? Apa kepatuhan seseorang atau makhluk yang diciptakan kepada yang menciptakan? Situ saya terbangun, baru saya pikir, oh benar adanya. Jadi makrifat kalau tanpa seorang guru
tanpa pembimbing seorang guru, maka marifat dia itu akan terjadi marifat setan. Ajarannya akan ajaran setan. Inilah bahayanya marifat. Kenapa? Karena dia sudah merasa marifatnya sudah penuh, marifatnya sudah sempurna. Marifatnya sudah sempurna. Sehingga dia tidak butuh lagi sholat. Dia tak perlu lagi bayar zakat. Dia tak perlu lagi untuk pergi haji, umroh. Dia tak perlu lagi untuk bekerja, mencari rezekinya Allah. Karena dia sudah merasa sempurna. Jadi dia tidak melakukan lagi syariat. Syariat ini hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah. Baik di dalam hal kita mencari kehidupan setelah kematian, maupun mencari kehidupan di dunia ini. Itu syariat yang kita peluk. Contoh, syariat kita untuk mencari bekal hidup setelah kematian adalah kita mengerjakan sholat, puasa, zakat, naik haji, umroh, zikir, mencari nafkah dengan niat karena Allah. Maka itu semua bernilai pahala. Nah, bagaimana dengan syariatnya kita di dunia? Syariat di dunia kita, pertama kita harus punya pendidikan. Yang kedua kita harus punya keahlian. Dua ini bekal kita untuk mendapatkan dunia ini. Dengan cara bagaimana? Bekerja. Setelah kita mempunyai keahlian, setelah kita mempunyai ilmu pendidikan, ini yang syarat kita untuk mencari dunia ini. Jadi ada syariatnya juga, sesuai dengan aturan Allah, yaitu mencari rezeki yang halal, lagi baik, dan menjauhi cara-cara mendapatkan rezeki yang haram, subhat, kita jauhi. Nah, sementara orang yang sudah marifat, yang sudah sempurna, dia tak perlu lagi syariat, tak perlu hakikat, karena marifatnya sudah sempurna. Nah, inilah bahayanya. Ujung-ujungnya nanti dia mengaku Tuhan. Ini kalau ada sempat dia mengaku Tuhan, itu udah bahaya sekali ini orang. Udah seperti Fir'aun. Padahal di dalam Al-Quran sudah banyak contoh-contohnya umat-umat yang terdahulu. Kita sering berbantah-bantahan dengan alasan mencari kebenaran. Sementara Allah sudah melarang, jangan engkau berbantah-bantahan. Dalam Al-Quran Allah melarang, janganlah engkau berbantah-bantahan. Tapi di situ juga Allah mengatakan, bantahlah dengan cara-cara yang baik. Berarti dua hal yang bertolak belakang. Yang satu Allah melarang kita berbantah. Yang kedua Allah membolehkan kita membantah, tapi dengan cara-cara yang baik. Nah, inilah kita harus berguru sama yang sebenar-benarnya guru dalam hal membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Gitu. Jadi kalau sudah kita benar sempurna dalam makrifat kita kepada Allah, maka kita akan semakin takut. Takut kita untuk melanggar perintah-perintah Allah. Takut kita untuk mengerjakan larangan-larangan Allah. Karena kita merasa selalu diwaspadai, selalu dilihat, selalu diperhatikan. Yang diperhatikan Allah apa? Jasadkah? Atau apa yang diperhatikan Allah? Allah perhatikan hati kita. Karena di dalam hati itulah banyaknya penyakit-penyakit hati. Iri, ujub, ria, dengki, hasad, hasud, marah. Di dalam hati. Makanya Allah itu memperhatikan hati. Allah tidak memandang bentuk dan rupamu, tapi Allah memandang kepada hatimu. Nah, begitulah saudara. Berhati-hatilah dalam hal belajar ma'rifatullah tanpa pengawasan sebenar-benarnya guru. Karena banyak yang saya lihat dan saya perhatikan. Kadang-kadang membuat saya itu tertawa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
Gitu. Mereka berbantah-bantahan masalah orang tua Nabi di neraka. Mereka tidak memikirkan diri. Mereka tidak pernah bercermin kepada diri mereka ini masuk ke mana? Masuk neraka atau masuk surga? Tapi mereka sibuk memikirkan orang tua Nabi, membicarakan. Faedahnya tak ada, apa gunanya? Dan mereka ini pula yang ingin meminta syafaat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin meminta syafaat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Sementara mereka mengatakan bahwa orang tua Nabi kita masuk ke dalam neraka. Sementara itu adalah urusannya Allah. Allah yang memberikan ampunan. Allah yang membawa seseorang itu, memasukkan seseorang itu ke neraka atau ke surganya. Itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Mereka sekarang ini udah banyak menjadi Tuhan-Tuhan yang baru. Menjadi Tuhan-Tuhan yang baru. Menilai ibadah orang. Menilai ibadah orang. Sementara ibadah dia sendiri pun dia tidak tahu diterima atau ditolak. Kita buktikan. Tolong disuting itu, ustadz-ustadz yang seperti itu, saat-saat di akhir hayatnya. Tolong disuting. Ustadz-ustadz yang selalu mengatakan bid'ah atas perbuatan orang lain. Biar jadi pedoman, jadi pelajaran bagi kita yang dia tinggalkan. Jadi disinilah saudaraku kita harus waspada dan berhati-hati dalam meniti kehidupan. Karena kehidupan kita ini akan berakhir. Yang disebut meninggal dunia. Yang akan dibungkus dengan kain kafan adalah diri sendiri. Yang menghadapi kematian itu, sakaratul maut itu adalah diri sendiri. Yang akan dimasukkan ke dalam lubang kuburan itu, liang lahat itu adalah diri sendiri. Yang akan ditulis di batu nisan itu adalah diri sendiri. Jadi jangan sampai kita mengikuti Tuhan-Tuhan yang baru, yang menilai ibadah orang diterima atau ditolak. Berhati-hatilah, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Gunakanlah akalmu yang sudah Allah anugerahkan kepada dirimu, kepada diri kita. Menandakan kita ini adalah orang-orang berakal. Kita harus berpikir. Jangan seperti binatang. Seperti binatang peliharaan yang mengikuti pengembalanya kemanapun dia pergi. Nah, semoga saudaraku yang selalu melihat dan mendukung channel saya ini, Allah limpahkan hidayah, kesehatan, dan pemahaman akan dinnya Allah. Akan Allah selamatkan di dunia dan di akhirat. Berhati-hatilah, berhati-hatilah. Dan tak lupa kepada saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, apabila dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, saya tetap mendoakan. Semoga penyakitnya Allah angkat, disembuhkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.